Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa ali adhhar wa asabil akhyar ala yamillahi wa ifdal. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, majelis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama patut kita mengucapkan puji syukur atas rahmat karunia daripada Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita hari ini keafiatan. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini untuk mengikuti acara maulid kelahiran daripada kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita yang hadir di sini insya Allah dipanjangkan umur kita, insya Allah diluaskan rezeki kita, insya Allah bagi mereka yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Insya Allah mereka yang rezekinya seret, yang sulit diluaskan oleh Allah SWT.
Insya Allah yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya. Yang paling kuat sebelah kiri menyawa ke atas. Berarti ada mau tambah tadi. Insya Allah bagi mereka yang sudah punya jodoh dicepatkan nikahnya. Insya Allah bagi yang sudah menikah dimudahkan dapat anaknya. Insya Allah bagi mereka yang telah mendapatkan anaknya, insya Allah menjadi anak yang saleh. Insya Allah istrinya menjadi istri yang saleh. Insya Allah suaminya menjadi suami yang setia atau banyak duit. Mau cari yang setia, Habib kasih pilihan. Ini malam makbul itu doa. Jangan main-main. Ini malam makbul. Mau minta setia atau minta banyak duit? Manakah dia? Oh, dia begini mengaku seorang nabi. Dulunya dia ini sebelum 40 tahun dia senang dengan kami, tapi ketika berumur 40 tahun dia mengaku nabi. Dia menghina Tuhan kami, wahai Raja Habib bin Malik. Maka dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil Rasulullah, itu Nabi bersebab daripada istrinya Khadijah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang memenuhi panggilan daripada Raja Habib tersebut. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Khadijah ketakutan. Jangan-jangan kita ini akan dibunuh oleh Raja Habib tersebut. Datang Khadijah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika datang Rasulullah duduk di hadapan Raja Habib, itu disediakan kursi emas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah duduk di kursi emas itu. Ketika melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Raja Habib terpesona. Dia katakan, wahai Muhammad, apakah engkau mengaku menjadi nabi? Dia katakan, benar, saya adalah seorang nabi. Maka Raja itu katakan lagi, ya Muhammad, ketahuilah, setiap nabi dan datang ke kampung ini, mereka pasti membawa mukjizat. Dan apa mukjizat yang membawa yang membuktikan bahwa engkau ini sebagai seorang nabi? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Raja, silakan engkau minta apa yang engkau inginkan. Karena sifatnya kalau mukjizat itu menantang. Kalau sihir tidak bisa menantang. Apa kau minta wahai Raja? Maka Raja itu katakan, ya Muhammad, kalau benar-benar engkau seorang nabi, maka jadikanlah pada waktu siang ini maka matahari masuk segera, sehingga timbul bulan purnama, dan engkau turunkan bulan tersebut ke pangkuanmu, dan engkau belah bulan tersebut menjadi dua, kemudian bersaksi atas dirimu dan kembali lagi mengatur langit tersebut. Ketika mendengar permintaan ini, maka Abu Jahal tertawa, riang gembira. Kenapa? Dia katakan ini tidak mungkin akan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan tidak mungkin Muhammad akan membelah bulan, tidak akan mungkin. Maka ketika itu Nabi mengatakan, saya akan lakukan itu wahai permintaan daripada Raja Habib. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas puncak gunung Al-Qubais yang dekat dari situ. Naik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika naik di situ, beliau salat 2 rakaat dan memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Quran surat Al-Qamar disebutkan iqtarabatis saa'ah wa syaqqal qamar. Telah datang dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan menjadi 2. Rasulullah salat 2 rakaat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memohon atas permintaan beliau ini, maka turun Jibril alaihi salam beserta 12.000 malaikat dari langit. Turun malaikat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkatalah Jibril mengirimkan wahyu kepadamu, dan Allah mengatakan, jangan engkau bersedih wahai kekasihku, karena sesungguhnya aku telah menundukkan langit
ketika muncul rembulan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk rembulan tersebut. Jadi dia tunjuk kepada bulan itu. Maka ketika itu bulan mendekati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan itu turun kepada Rasulullah. Ketika bulan itu turun, maka dengan suara gemuruh yang dahsyat seakan-akan mau kiamat. Turun bulan tersebut di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditunjuk. Ketika ditunjuk turun di bulan. Ketika sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan saksikanlah, saksikanlah. Maka dialah dua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu bulan terbelah dua. Ketika terbelah, maka ketika itu dia menjadi dua bagian. Dan ketika menjadi dua bagian itu, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kembali lagi bulan tersebut ke langit dan menyambut kembali sebagai manusia kalanya daripada bulan tersebut. Subhanallah. Ini adalah mukjizat yang terbesar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah selesai Rasulullah membelah bulan itu, Rasulullah turun kepada Raja Hanif. Maka Raja Hanif juga punya maksud. Dia katakan, ya Muhammad, belum sempat bicara dan dikatakan sudah berhenti wahai Raja. Ketahuilah bahwa sekarang putrimu telah sembuh daripada buta dan lumpuh. Raja heran, kok kenapa seperti itu, belum dipada kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad. Dan dikatakan, maka itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepadaku untuk dapat menyembuhkan daripada putrimu tersebut. Maka inilah kejadian daripada yang terbesar atas kerasulan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat, dengan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat-hajat kita di dunia di akhirat insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat ada seseorang yang suka memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Quraisy Al-Amiri. Ketika beliau banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada beliau, maka umur beliau itu bertambah berapa banyak daripada Quraisy Al-Amiri? Itu kurang lebih 120 tahun bertambah beliau. Dan anehnya, karena beliau ini sering memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, anehnya bagaimana? Kira-kira orang kalau umur 20 tahun giginya tangan tumbuh lagi kan? Orang umur 20 tahun kalau dia gigi ciri waktu tumbuh lagi kan? Ya mungkin, mustahil. Orang kalau umur 70 tahun gigi ciri waktu mustahil, kecuali pakai gigi palsu. Tapi beda dengan siapa? Quraisy Al-Amiri. Ketika dia banyak memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap giginya yang jatuh tumbuh kembali. Subhanallah. Yang gigi yang tanggal tumbuh kembali seperti anak-anak. Mau nggak seperti itu? Sudah pakai gigi palsu dia sudah mau pakai. Subhanallah. Itu kenapa? Karena mukjizat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maulid ini, kenapa kami bikin maulid? Ada maulid arba'in 40 kali jalan tiap rumah. Ini semua jalan tahun yang keempat kami bikin maulid arba'in. Supaya kenapa? Orang-orang tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini surah dakwah. Karena banyak anak-anak yang cuma tahu Messi, Ronaldo. Coba tanya ke orang. Messi berumur punggung berapa? Berapa? Dia tahu terus. Ronaldo berumur punggung berapa? Rasulullah punya kakek siapa? Siapa harus sampai kakek? Jangan. Jadi malu. Mungkin lebih tahu dia sini Ronaldo berumur punggung kali ulang tahun. Rasulullah apa siapa orang Islam ini tahu durhaka. Durhaka para Rasulullah. Nanti hari kiamat kita syafaat para Ronaldo di Messi. Yang minta para Rasulullah minta para Ronaldo, minta para Messi.
Oleh karena itu orang yang tidak mau maulid, orang yang tidak mau maulid, tidak suka dengan maulid, yang pertama namanya Wahabi. Ya Habib mesti terang-terangan ini. Dia orang memarah, membakar laikan, terserah. Mau baku habis sekarang dia. Tapi ini banyak pasukan, pasukan kupu-kupu. Yang pertama orang kalau tidak mau maulid itu namanya Wahabi, Salafi, tidak mau dibacakan maulid. Yang kedua kenapa? Bakhil, penculu, pelit, penggiling. Apa ya? Kalau ulang tahun anak-anak berapa kasih habis doi? Tadi bertanya, berapa kasih habis doi kalau anak-anak? Banyak besar, kurang lebih 5 juta. Sewa keyboard 2 juta setengah, sewa penyanyi 2 juta setengah. Yang menyanyi ini perempuan laki-laki banci. Banci ini kalau pakai span-span, kemana-mana di atas panggung. Haram dan hukum, haram dan hukum. Tapi kalau ingin maulid, berapa banyak yang kasih di sini? Mengaku. Ada yang kasih kubis 2 biji. Kok apa ya? Gogodu. Subhanallah. Bagi mau dibawa sudah bagi. Durhaka antum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelewatan namanya. Rasulullah SAW kasih kita surga. Anda mau balas